Mengapa Amerika Serikat mendukung Israel? Jawaban dari seorang kurawan. Ada dua teori yang beredar yang menjelaskan fenomena ini. Pertama, karena mereka percaya kitab suci. Orang Amerika adalah orang yang sangat religius. 73,7% dari mereka adalah Kristen. Mayoritas 46,5% diantaranya adalah Protestan, dan para Protestan ini merupakan bagian dari gereja evangelis. Mereka ini membaca Injil secara harfiah dan sangat taat terhadap aturan dan kepercayaan yang tertulis. Mengenai Israel, sudah tertulis tanpa ambigu. Tuhan memberikan kepada orang-orang Yahudi sebuah wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Efrat, di mana Yerusalem akan menjadi ibu kota abadi, negara yang Tuhan ciptakan dalam satu hari. Faktanya, saat Ben-Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Israel tanggal 14 Mei tahun 1948, Harry Truman, yang saleh dan beriman mengakui negara ini hanya dalam waktu 11 menit setelah proklamasi. Sama seperti Truman, hingga sekarang orang Amerika percaya bahwa Sang Pencipta akan memberkati mereka yang datang membantu orang-orang Yahudi dan menghukum mereka yang menganiaya mereka. Mereka juga percaya bahwa kembalinya orang Yahudi ke Israel telah diramalkan oleh Alkitab ribuan tahun yang lalu. Teori ini saya baca dalam studi yang diterbitkan oleh Celia Blin, peneliti politik dari Prancis. Yang kedua, karena adanya lobi Yahudi. Dukungan aktif Amerika Serikat berkembang pesat sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Faktor yang paling membuat hubungan Amerika Serikat dengan Yahudi sangat erat adalah besarnya pengaruh lobi pro-Israel di negara ini. Jauh sebelum Israel berdiri, komunitas Yahudi di Amerika Serikat sudah sibuk mengumpulkan dana dan informasi untuk mendirikan negara mereka. Dukungan untuk Israel digerakkan oleh grup-grup lobi yang terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk kepentingan Israel. Yang paling terkenal di antara grup lobi ini adalah AIPAC, atau disebut American Israel Public Affairs Committee. AIPAC adalah organisasi pelobi paling berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Terdiri dari 100.000 anggota. Mereka memperkerjakan 165 orang yang berada di sebagian besar negara bagian Amerika dan mempunyai anggaran sebesar 45 juta dolar. Entah manakah dari kedua teori di atas yang lebih berpengaruh. Yang pasti Israel sudah menemukan teman yang paling setia yang akan mendukungnya secara terus-menerus. Ibaratnya dalam hidup tak perlu punya banyak teman. Punya satu saja cukup asalkan dia adalah teman sejati. Mungkin begitulah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Ketika Trump memerintah, sebenarnya Israel yang mendiktat Amerika mengenai politik luar negeri mereka. Jika Amerika Serikat membantu Taiwan dan Korea Selatan karena menganggap kedua negara sebagai dinding yang bisa membatasi pengaruh komunisme, untuk Israel bantuan mereka adalah sebuah tugas yang mulia atas nama Tuhan. Sejak tahun 1985 hingga saat ini, Amerika Serikat telah memberi Israel bantuan pemerintah yang sangat besar. Hibah dan bantuan ini tidak pernah berhenti dan nilainya tidak pernah turun. Bahkan ketika dana dan rekening Amerika Serikat mengalami kerugian atau ekonomi mereka dalam krisis atau defisit yang serius. Karena bagi perwakilan dari lobi Zionisme Kristen di Kongres Amerika, dukungan dari negara Israel dan perlindungannya adalah misi suci. Demikianlah jawaban seorang kurawan.